Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mulu. Sekarang ceritanya mau ngapain? Mau Ngapain? jawab Q&A yang udah lama banget. Tuh, nunjuknya ke sini. Udah lama banget. Oke, jadi hari ini kita mau ngejawab Q&A yang udah kita share di tanggal 21 April. Jadi sehari setelah kita nikah. Sehari setelah kita nikah, kita ngadain Q&A gitu. Jadi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, yang udah ngasih pertanyaan, kita coba jawab sekarang. Mau dimulai dari siapa? Dari A. Dari A. Oke, jadi nggak usah lama-lama kali ya. Masuk aja ke pertanyaan yang pertama. Apa Neng? Dari Neng dulu deh. Cerita awal ketemu sampai nikah. Neng dulu jawab kalau gitu. Kan sama. Oh sama ya. Ada yang sama? Ada. Oh ada. Oke. Jadi cerita kita ketemu itu di bulan September 2018. Tapi itu nggak disengaja ketemu ya. Itu nggak disengaja ketemu. Itu pertama kalinya saya sharing itu sharing saya yang kedua di Sukabumi, yang kedua. Jadi kayak biasa kalau misalnya mau sharing dimanapun atau saya ngisi dimanapun, biasanya dibuatin e-flyer sama panitianya. E-flyer itu mulai disebar di sosial media. Sosial media yang saya pakai kan ada Instagram, ada Facebook. Nah biasa Facebook itu langsung menyebar kemana-mana karena ini event di Sukabumi, makanya nggak lama banyak yang add saya orang-orang Sukabumi. Salah satunya dia. Cuma dari awal saya nggak tahu itu dia gitu, karena saya kalau misalnya mau confirm itu saya harus lihat dari atas sampai bawah, dari A sampai Z saya harus temuin semuanya. Nah sampai ternyata saya nggak dapetin apa-apa di Facebook. Di Facebook nggak dapetin apa-apa karena ya udahlah ya, nggak mikir macam-macam, karena ya udah kalau mau ACC pun ya cuma harus tahu siapa sih postingannya kayak gimana, positif atau enggak gitu, udah gitu aja. Sampai akhirnya sharing tuh di Karangtengah, di sebuah rumah makan di Karangtengah, sharing di sana. Niat datang ke sana sharing. Ya. Niat saya ke sana sharing. Saya sharing nggak ada sedikit pun niatan buat lurak-lirik cari calon. Nggak ada. Karena di sharing pertama sebelumnya di Sukabumi juga saya punya kejadian yang kurang menyenangkan. Saya salah turun dari kereta dan waktu itu digodain. Udah Loki, nanti kalau misalnya punya calon orang Sukabumi aja. Saya bilang nggak mau. Tidak mau, orang Sukabumi jauh bos. Jauh. Nah tuh saya bilang dia. Yang kedua saya di Sukabumi, makanya saya udah nggak ada niatan sama sekali buat lirik-lirik perempuan Sukabumi atau uhti-uhti Sukabumi. Oke. Udah saya sharing sampai waktu sharing itu dijeda sama waktu Isoma, turun ke bawah karena posisinya sharing di lantai 2, kita turun ke lantai bawah buat Isoma. Saya ngelihat dia gitu. Cuma ngeliat, ingat catat papasan nggak ketemu karena dia lagi nemenin temennya ngobrol sama sama salah satu pemateri yang pekan lalunya sharing juga di sana. Yang ngobrol saya lewat. Saya sama asisten pribadi saya gitu. Enggak sih, buat asisten pribadi junior saya bareng. Ya udah kita lewat aja udah. Saya cuma dalam hati saya, oh cantik nih gitu. Cuma dalam hati saya ngomong kayak gitu ya udah. Tanggal 5 September lewat, kayak biasa lah posting status di Facebook. Posting status di Facebook sampai karena saya ngerasa kayaknya kalau misalnya cuma di Facebook aja nggak asik nih gitu. Kalau di Facebook aja nggak asik. Saya bikin postingan siapa yang Instagram gitu, akun Instagramnya apa, ini akun Instagram saya nanti ada di bawah sini. Jadi saya posting tuh akun Instagram saya pikir nggak akan ada yang follow karena ya saya nggak terkenal itu gitu, saya bukan selebgram gitu. Gitu? Iya bukan, saya nggak, ternyata ada yang follow gitu, namanya kok sama tapi kayak di Instagram, di Facebook. Di Facebook. Sama kayak di Facebook ya, sama kayak di Facebook, namanya sama kayak di Facebook. Tapi udah saya kepoin dulu dong ya sebelum saya follow back. Saya kepoin dulu, saya liatin, oh ini namanya. Tapi pas saya cocokin ternyata, oh iya ini sama nih, ini orangnya sama. Oh ya udah, saya follow back tanpa ada pikiran macam-macam, tanpa ada pikiran yang gimana ya udahlah.
temenan biasa paling, udah temenan di sosial media. Sampai akhirnya pertama kali kita interaksi itu kita sebentar ya, kita ngobrol, bukan ngobrol sih, bukan ngobrol, apa ya bilangnya, saling bukan sharing juga, bukan sharing, konsultasi nggak juga Nggak lah juga. Pokoknya nggak sengaja lah, dia bikin postingan apa saya reply, terus dia bikin postingan apa saya komen. Ada postingan dia yang istilahnya dia kayak bikin challenge gitu, dia nanya cari saya yang mana intinya gitu. Karena mata saya jeli, saya tahu yang mana. Saya bilang ya nggak mau tahu, mau kalau misalnya bisa nebak mau ngasih reward apa. Tadinya cuma gitu aja, itu bercanda. Bisa nebak, udah dari situ biasa aja. Sampai akhirnya saya komunikasi langsung sama dia itu lewat DM Instagram. Itu juga cuma selewat, cuma sebentar lah pokoknya. Cuma di bulan itu aja, kalau nggak salah bulan Oktober ya. Di bulan Oktober sebentar. Di bulan Oktober ya akhirnya kita DM sambil sharing gitu. Sambil sharing itu juga nggak lama karena setelah dari situ saya nggak kontekan lagi sama dia. Nggak lama teh karena ya saya pikir ya kalau saya terusin bisa dikatain modus. Ujungnya PH. Makanya saya nggak terusin. Salah satu yang saya ingat waktu itu dia punya target mau nikah muda. Oke, jadi pertanyaan saya yang pertama kali saya tanyain sama dia itu, emang kalau mau nikah muda apa yang udah dipersiapin? Dan jawabannya nggak ada. Kalian bisa bayangin nggak? Pengen nikah muda tapi nggak punya persiapannya, nggak tahu. Coba AA yang udah tua. Udah tua. Ya, jadi dia nggak punya persiapan. Sampai saya bilang, ya kalau emang mau nikah muda, waktu itu posisinya saya nggak memposisikan kalau saya akan menikah dengan dia, bukan. Tapi saya ngasih sedikit nasihat kalau ya kalau mau nikah muda dipersiapin gitu, bekal untuk berumah tangganya, nanti berkeluarga mau seperti apa, terus juga mau dibawa kemana nanti keluarganya, terus kalau udah punya anak-anaknya mau jadiin anak yang seperti apa. Saya ngingetin ke dia kayak gitu, sampai akhirnya kayaknya dia berpikir, kayaknya dia mikir ya, mikir dong. mikir ya, dia mikir ternyata dia berpikir. Dari situ dia berproses. Saya nggak tahu cerita prosesnya dia, saya nggak terlalu banyak mengikuti lah istilahnya. Cuma yang saya tahu pasti dia mulai memperbaiki arah hidupnya gitu lah. Saya tahu sampai sana. Terus kita nggak pernah kontekan lagi. Kita kontekan lagi teh pas mau umroh ya. Umroh Februari. Februari apa Januari ya? Januari pulang Februari ya. Nah, Januari awal. Pulang Februari awal. Januari akhir dia tiba-tiba ngechat. Saya nggak tahu dari dia waktu itu, saya nggak tahu dia tahu dari mana saya mau umroh, padahal saya nggak bilang saya mau umroh. Dia ngechat saya, katanya mau umroh ya, kapan? Dia nanya kapan. Saya selalu setiap ada yang datang pertanyaan dari saya balikin. Kenapa emangnya? Dan ternyata dia mau titik doa. Oke lah, kalau dia mau titik doa silahkan aja mangga di list doanya apa, barangkali nanti bisa disampaikan, misal disampaikan. Waktu saya kayak gitu. Sampai waktu saya umroh teh, saya memang punya target sih di 2019 ini saya menikah. Target maksimal di bulan Syawal 1440 Hijriah tahun ini. Waktu saya di Mekah, di Mekah di tempat yang mustajab untuk berdoa, saya bilang ya Allah, kalau misalnya memang Adi izinin tahun ini nikah, tolong kasih kecenderungan hati ke siapapun yang kau ridhoi gitu. Terserah, saya nggak sebut nama. Enggak, saya sama sekali nggak sebut nama. Sampai akhirnya saya pulang pun ya waktu di sana ya nggak ada kelewatan sama siapa atau nggak ada insight lah, kalau misalnya kita belajar mah nggak ada insight apa-apa gitu. Sampai akhirnya beberapa pekan setelah pulang, nah dapatlah keluar nama, nggak tahu itu ada sedikit kecenderungan ini kesini. Sampai akhirnya saya minta izin sama orang tua saya, Ma boleh nggak kalau ada mau ngelamar ke orang. Nah saya nanya kayak gitu, siapa ya, saya bilang anak Sukabumi.
ceritalah A B C D E nya gitu. A sampai Z nya saya cerita, diizinin, dan ya saya langsung kontak dia. Saya tanya kalau misalnya mau datang ke rumah, mau ketemu orang tua gimana. Bulan April Maret tanggal 24 saya ke rumahnya dia. Itu saya kontak di akhir Februari. Saya tanya gimana orang tua. Saya niat kalau kata orang rumah mah kenalan dulu gitu, biar cari tahu gitu, karena kan posisinya juga sama dia teh belum kenal lama, terus yang nggak tahu juga, nggak ada informasi dari siapa-siapa lah gitu istilahnya. Kan biasanya orang ada teman dari teman-teman gitu bisa cari tahu, atau dari sanak keluarga yang lain. Ini mah nggak ada. Ya udah, ya Bismillah saya nekat gitu. Saya tanya gimana kalau misalnya datang ke rumah orang tua gimana, sama dia diizinin. Awalnya mau datang itu awal Maret, tapi karena satu dan lain hal nggak cocok tanggalnya, sampai tanggal 24 itu saya datang ke rumahnya. Tanggal 30 Maret ya, 30 Maret saya datang sama keluarga saya, dan ya 20 April kemarin kita resmi menikah. Jadi kalau misalnya ditanya gimana prosesnya ta'aruf, ya dibilang ta'aruf juga enggak, karena prosesnya tuh semua serba cepat, serba mendadak, nggak ada yang tahu juga gitu. Terus kitanya juga nggak komunikasi langsung sih ya, nggak banyak komunikasi. Ya udah gitu. Jadi cuma ketemu 4 kali ya sampai akad itu. Ya. Ketemu langsung 3 kali. 3. Yang pertama nggak dihitung. Selewat. Cuma kelewatan karena nggak ada niatan buat nikah. Nggak ada pikiran seorang Sukabumi. Ternyata saya nelan juga sendiri. Saya nikah seorang Sukabumi. Gitu. Begitu. Nggak ada lagi pertanyaan selanjutnya. Yang dulu lagi aja. Ada rencana punya anak berapa? Jawab duluan ya. Kan yang nanti kandung, yang melahirkan gitu. Sedikasihnya. Cuman kalau kepengen, pengennya minimal 3. Minimal 3. Ya, kalau ditanya kepengen punya anak berapa, karena pertanyaan ada yang sama juga saya, pengen punya anak berapa, sama minimal 3. Yang pertama anak laki-laki. Kenapa anak laki-laki? Pilih doa kita karena biar ibunya ada yang ngejagain gitu. Karena saya pribadi, saya anak laki-laki, anak pertama di keluarga saya gitu, menjadi punya tanggung jawab gitu untuk ngejagain ibunya gitu. Biar ada yang bisa ngejagain. Kalau misalnya dikasihnya kembar laki-laki perempuan, alhamdulillah gitu. Jadi itu masa dikasihnya sendiri rezeki ya. Pokoknya kita nggak nahan-nahan, Allah ngasih rezekinya berapa kita terima. Ya nggak? Gitu. Pertanyaan selanjutnya, tinggal di mana nih, ada yang nanya ke saya. Rumah nanti masih di sama orang tua atau enggak? Sekarang kita udah enggak sama orang tua. Novia saya tarik ke Depok. Saya turun dari, saya ajak keluar dari zona nyamannya dia di kampung. Enggak usah gitu banget. Enggak, tapi ngajak Novia ke, karena dia juga dari awal ditanyain kalau misalnya nanti udah nikah maunya gimana waktu itu. Maunya bisa nggak sama orang tua, nggak sama mertua. Nah saya juga gitu, dari awal saya ngobrol juga sama orang tua saya, kalau misalnya nanti ada nikah bisa gitu, dan orang tua ya udah mangga silakan. Jadi memang biar kitanya juga mulai belajar mandiri gitu, dengan kebiasaan yang tadi bareng-bareng sama orang tua, terus mulai belajar mandiri, walaupun belajarnya nggak cuma saat ini, sebelumnya juga udah dimulai lah ya gitu. Sekarang kita tinggal di Depok, masih di Depok ya, jadi kalau misalnya dia mau main ke rumah, kabarin aja, nanti dikasih alamatnya, karena kita nggak akan nyantumin alamatnya di bawah, yang ada di bawah cuma sosial media kita. Oke. Selanjutnya, gimana waktu meyakinkan teteh untuk jadi istri? Ngeyakininnya gimana ya Pak? Karena soalnya saya nggak yang gimana-gimana, saya bilang dari awal kalau misalnya sama saya, kita akan ngebangun semuanya dari nol gitu. Karena kan saya nggak kerja kan, mesti nggak kerja sebagai karyawan. Saya kebetulan jualan ya,
nanti online shopnya ada di bawah. Ya saya jualan online, terus juga ya kan namanya jualan online kan penghasilan naik turun gitu. Dan saya tanya sama dia gimana, dan dia nggak keberatan sama itu semua. Ya udah dari situ. Terus kalau ditanya lagi gimana, apa yang gimana cara meyakinkan dia, harusnya tanya dia kenapa dia yakin sama saya. Kan kenapa? Iya dong, jawab dong. Kenapa yakin milih AA gitu? Karena kan nggak mungkin ada yang yakin gitu. Kenapa yakin? Banyak sih, jadi kayak klub gitu sama A tuh bisa. Aku tuh yakin bahwa A tuh bisa ngedidik, bisa ngebimbing gitu. Makanya kenapa pilih juga, dan kita juga udah yang sama-sama udah pengen serius gitu, udah nggak mau yang macam-macam lagi lah, udah ya udah mau apa lagi gitu, udah tinggal yuk hayu nikah. Ya jadi kalau saya tanya apa banyak kelebihan saya yang menutupi kekurangan dia yang saya kelebihan dia yang nutupin kekurangan saling melengkapi gitu. Dan itu semua juga sampai detik ini sampai video ini dibuat, kita pun masih terus untuk kenalan gitu, karena prosesnya nggak sebentar ya, panjang. Iya proses perjalanan hidup kita ini, perjalanan rumah tangga masih panjang, jadi bakal terus kenalan lah. Dan ya kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya, banyaknya sebenarnya sama sih, yang gimana cerita ketemu, tapi ada yang apa bakalan tambah susah ketemu kalau udah punya suami. Belum punya suami aja susah. Maka dijawab itu mah curhatan geng pribadi atau teman pribadinya. Sebenarnya sih jadi udah nikah itu jadi beda prioritas ya. Kita juga harus bisa nentuin prioritas mana dulu nih harus dijalanin, karena kan udah jadi istri, udah jadi calon ibu, jadi harus tahu gitu, nggak yang sebebas dulu waktu masih sendiri bisa kemana aja bebas, cuma minta izin orang tua, nggak yang ada keikat sama apa-apa lagi. Kalau ini kan punya tanggung jawab lebih, punya nambah tanggung jawab, jadi ya nggak bisa mutusin keputusan sendiri juga mau ikut sana sini, harus tanya sama bapak suami. Iya ya gitu. Kalau ada yang nanya Novia gimana jadi bisa ketemu atau enggak, ya tadi jawabannya benar ya, prioritas. Balik lagi gitu, kita udah nggak sendiri, saya nggak sendiri, Novia nggak sendiri. Kalau saya dulu suka, mungkin kalau saya bosan suka nongkrong di kafe gitu, kalau ya pokoknya nyari inspirasi di kafe gitu, orang kerja di kafe. Kalau misalnya Novia biasa mungkin sama teman-temannya kali ya keluar gitu, izinnya cuma sama orang tua. Kalau sekarang bukan berarti susah sih ya, cuma memang jadi skala prioritasnya dilihat gitu, apakah urgent atau enggak gitu. Kalau misalnya cuma sekedar kongkow, ya buat saya ya ngapain gitu. Kalau misalnya mau silaturahim ya udah ke rumah aja gitu daripada keluar gitu. Atau kalau misalnya pas lagi di Sukabumi misalnya memang bisa ya ke rumah, atau kalau misalnya dilihat situasinya juga gitu, dilihat situasi dan kondisinya. Karena kalau misalnya di Depok ya fleksibel karena saya pasti standby, karena kan saya nggak kerja yang terikat. Tapi kalau misalnya di Sukabumi harus dilihat waktunya dan kondisinya juga gitu. Dari ini apa target pertama yang akan dilakukan bersama istri? Apa target pertama yang pertama itu, yang target yang harus dilakukan itu pertama banget nyatuin visinya lagi gitu, karena kita harus bikin roadmap hidupnya untuk sendiri gitu. Sekarang menyatukan berdua dan menyatukan apa yang harus dijadikan tujuan gitu. Terus target paling terdekat kan setelah menikah kemarin itu bagaimana Ramadan dengan keluarga yang baru ya, dan itu banyak target yang sedang dikejar gitu. Ibadahnya udah nggak cuma sendiri lagi, ibadahnya berdua. Terus mungkin juga kan kebiasaan Ramadan sebelumnya juga kayak gimana, tahun ini kayak gimana, ini beda lah ya. Beda. Jadi juga target di Ramadan ini yang paling dekat sih gitu. Kalau jangka pendek, menengah dan panjang sudah kita susun bareng-bareng gitu. Dan susun bareng-bareng. Selanjutnya apa? Ya kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti. Karena ini kita terus, karena goalnya saklek, tapi terkait caranya kan harus fleksibel ya.
gimana sih yang harus disegeri? Yang pasti sih target terdekat kalau bisa mau pengen umroh bareng. Umroh bareng berdua gitu. Ada lagi? Oh, ini terakhir enggak ada lagi ya? Ada lagi? Udah sih kebanyakan sama pertanyaannya. Ya terakhir, nasihat buat para jomblo. Udah bisa ya sekarang kasih nasihat sama jomblo? Iya, jadi ini serius kan pertanyaan nasihat buat para jomblo. Sebenarnya gini, bukan dalam rangka menggurui, bukan dalam rangka sok tahu, bukan ngerasa paling tahu. Cuma begini teman-teman, kalau misalnya teman-teman ngerasa masih jomblo, apa sih yang harus difokusin dipersiapin? Fokus yang persiapin itu mempersiapkan diri. Karena menikah itu sebenarnya kita persiapin nggak cuma ketika menjelang menikah, nggak menjelang. Justru sepanjang perjalanan hidup kita itulah mempersiapkan diri kita untuk nantinya berkeluarga atau berumah tangga gitu. Kalau misalnya tanya sekarang siap atau enggak, sebenarnya kita harus tinggal bercermin sama diri kita. Apakah kegiatan yang kita lakukan, apa aktivitas yang kita lakukan itu sudah mencerminkan bahwa kita ini menjadi sosok yang benar-benar siap untuk menikah atau enggak gitu. Kalau misalnya masih senang main, masih senang kongko, masih senang hura-hura kali biasanya ya. Itu bisa dibilang gimana, siap atau belum? Bukan nggak siap ya, belum siap. Terus kalau misalnya terus yang siap itu gimana? Justru kita mempersiapkan gitu kan. Visi misi setiap orang yang menikah itu kurang lebih sama. Mereka mau yang visi misinya itu sehidup sesurga. Sehidup sesurga itu digaris bawahi banget. Karena kenapa sehidup sesurga? Karena kita nantinya akan berdua, kita berdoa bahwa kita ini karena Allah yang memiliki hati ya kan, kita nggak mau dipisahkan, maka kita minta sama Allah untuk senantiasa di dunia ini kita berdua dijaga gitu. Terus sesurga ya kita juga kan nggak mau cuma di dunia aja gitu, kita pengen bareng-bareng juga di akhirat. Makanya yang dibesarkan itu gitu. Apa bekalnya gitu, bekal rumah tangga. Bahwa bisa ada yang bilang rumah tangga mah bisa belajar nanti kalau pas udah nikah. Itu nggak kayak gitu kenyataannya, nggak kayak gitu. Kita juga harus belajar itu gitu, mempersiapkan itu apa yang diri kitanya gitu. Jangan sampai nanti saya menjadi seorang ayah, menjadi seorang ayah, menjadi suami, Novia menjadi istri, menjadi ibu. Ketika anaknya nanya gitu, kenapa sih kok kita harus sholat gitu, padahal terus kita nggak bisa ngejawab gitu, padahal udah jelas gitu cerita waktu Isra Mi'raj misalnya, bahwa Rasulullah itu sampai bolak-balik naik turun gitu bahasanya untuk sholat, untuk perintah sholat. Terus yang kedua, ibu itu nanti bakal jadi sekolah pertama anak-anak, al-umum madrasatul ula. Sampai ketika menjadi seorang ibu kita nggak tahu nih anak kita ini menjadiin anak yang seperti apa nih. Karena seorang Muhammad Al-Fatih aja ketika kecilnya dididik gitu pengen jadi penakluk Konstantinopel itu bener-bener dibuat gimana caranya menjadi anak-anak yang luar biasa. Jadi kalau bisa gini, senang-senang itu nggak dilarang, senang-senang itu nggak dilarang, itu mubah, hal yang boleh ya. Menjadi tidak boleh ketika ternyata banyak keburukan di dalamnya, akan menjadi pahala, semakin bertambah kebaikannya. Makanya kita lihat kalau prioritasnya. Maka kalau misalnya saya bilang, iya hidup ini udah bukan cuma main-main aja, dunia itu nggak bisa cuma buat sekedar main-main. Karena di surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita di dunia itu beribadah itu melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Jadi standarnya ada di sana. Ingat, kurangin main-mainnya, perbanyak mempersiapkan diri yang jomblo. Kalau misalnya ilmunya dirasa kurang, di-upgrade terus, karena kita belajar nggak cuma di bangku sekolah, di mana aja kita bisa belajar kayak gitu. Dan yang pasti jadiin dakwah teh poros hidup, dakwah, karena dakwah bisa di mana aja. Sosial media bisa nge-share postingan aja itu udah bagian dari dakwah, apalagi kalau misalnya kita nyampein secara langsung gitu teman-teman. Jadi yang jomblo jangan kebanyakan baper, jangan kebanyakan lihat konten-kontennya ya Allah. Dan Korea, Korea sama satu lagi, kalau datang ke kajian pranikah, please yang diambil ilmunya bukan bapernya. Dan kalau datang ke kajian pranikah, kalau bisa lebih selektif dalam arti gimana, jangan sampai datang teh malah cuma dapet bapernya doang. Jangan cuma akhirnya datang teh karena sosok bintang tamunya, guest starnya gitu. Jangan sampai kayak gitu. Kita butuh edukasi, kita bukan butuh provokasi. Kayak gitu. Gitu aja kali Neng ya? Iya. Ada yang mau tambahin lagi? Udah. Jadi
sekian video pertama dari kita. Q&A kali ini kita tutup. Semoga ada manfaatnya. Yang baik diambil, yang nggak baik ditinggalin, jadi dipilih-pilih aja. Oke. Saya Lutfi Aldarabani. Saya Lutfi Desti. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.